Oke, selamat sore guys. Di depan saya kali ini ada satu unit sepeda motor Beat Karbo ya. Sedikit cerita, jadi motor ini baru saya beli kemarin sore dengan harga 3 jutaan ya. Dan di video kali ini saya mau coba nge-review ya bagaimana sih kondisi motor 3 jutaan, seperti apa. Untuk surat-suratnya ini lengkap ya. STNK, BPKB, platnya 2027 dan pajaknya di bulan Juli, masih aktif ya, 1 bulan lagi. Nah, ini untuk pajaknya, masa berlaku pajak, dan ini masa berlaku STNK-nya. Nah, jadi untuk motor seharga 3 jutaan itu seperti ini kondisinya ya guys. Ini kalau harga itu relatif sih sebenarnya ya, tergantung penjual dan pembelinya juga. Ini kalau dari eksterior secara kasat mata dilihat kayak gini masih lumayan ya. Kalau misalkan saya punya urutan dari A sampai F, mungkin ini di C ya, grade-nya C atau D lah. Tapi perlu diketahui juga ini motor dalam keadaan mati ya, mati total. Nih guys, bisa kalian lihat indikator di speedometernya pun lampunya nggak nyala ya. Tuh. Berarti ini kemungkinan akinya juga soak. Atau mungkin sikringnya ya, saya belum tahu, saya belum cek. Tapi karena motor Beat Karbo ini tidak ada pasaran harganya ya, tergantung kondisi dan banyak juga penghobinya. Biasanya sih harganya di atas 7 juta ya, 7 jutaan lah, 7-8 jutaan. Makanya saya berani ngambil ini di harga 3 jutaan dengan kondisi mati ya. Dan di video kali ini saya mau coba cek semuanya ya, dari mulai eksterior dan interior di bagian mesin. Saya belum tahu ini mati kenapa, sama sekali belum dicek. Jadi kita coba di bagian depan dulu, mulai dari kaki-kaki bawah. Nah, di sini dengan harga motor 3 jutaan, untuk bodinya ini masih lumayan mulus ya. Dan di sini bisa kalian lihat di bagian sok depan, ini rembes ya. Jadi udah jelas nih biaya perbaikannya mulai dari sok depan. Untuk laharnya aman. Sok depan ini asnya nggak baret guys, jadi kita ganti sealnya aja. Kalau misalkan original mungkin dengan olinya 80 ribuan lah, seal shock dan oli shocknya ya. Di bagian depan untuk ban, ini masih 70%-an guys. Di bagian pelek, di sini nggak ada penyok ya, dan masih center, masih lurus. Hanya bagian catnya aja nih perlu dicat ulang. Kalau inilah gampang lah. Shocknya masih original, kaliper original, kampas rem 50%. Lanjut ke bagian atas, di sebelah sini reflektornya. Oh, ini gantian ya guys, ini bukan orinya. Lampu sennya ini Stanley, masih ori. Kita ke bagian bawah kolong dulu. Nah, di sini ini perlu diganti nih guys. Ini kalau misalkan yang ori sekitar 100 ribuan. Berarti anggaplah 200 ya, 200 sama ini nih, seal shock depan. Di sini udah kelihatan 200, kita lanjut ke bagian atas. Ini masih layak sih, masih bening. Bagian atas di sini spion. Kalau kita mau beli ori sekitar 150-an. Berarti 350. Handle rem kita beli ori sebelah ya, ini 80. Berarti udah 400 lebih ya. Remnya masih berfungsi normal, rem depan. Kita cek master remnya. Oh, ini master remnya gantian guys. Ini bukan orinya, tapi nggak apa-apa guys, enak. Kemudian di sini bagian saklar-saklarnya masih aktif ya guys. Nih, masih enak. Nah, ini aja nih saklar lampu sen, anggaplah 15.000, anggap 450 berarti ya. Di bagian dashboard depan, di sini nggak ada yang pecah, hanya baret-baret gini aja. Ini bisa dicat ulang ya, bisa di dashboard coating atau dicat dengan cat biasa. Tapi kita harus primer dulu ya, pakai PP primer. Kunci kontaknya ini original, tapi ini nggak masuk karena ini kunci kontak Beat injeksi ya, Beat FI. Dipasang di Beat Karbo jadi seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian di sini nggak ada yang pecah, aman. Bagian bawah tameng knalpot,
50.000, 500.000 berarti ya. Ini nggak ada yang pecah, bisa dicat ulang. Bagian bodi halusnya masih mulus ya guys. Bagian belakang spakbor ini patah ya, ini ganti aja. 80.000, anggap 600.000 berarti ya. Di sini cover plat nomor ini nggak masuk list sebenarnya ya, ini di luar pembahasan kalau plat nomor ini, karena kan sebenarnya dari pabrik aja. Tapi kalau yang sekarang sih dikasih ya covernya. Lanjut ke bagian kiri, ini juga masih bagus, ini nggak ada yang patah, tinggal kita cat ulang. Ini nggak perlu, kita pasang stripping. Oh ya, stripping berarti yang original 150, 800 ya. Kemudian sok belakang, nah ini bocor parah ya guys. Ini sok belakang sekitar 250, 1 juta lebih ya, 1.050.000 berarti. Nah kita cek juga bagian roda belakang. Gini guys caranya nih. Nah di sini suaranya udah agak kasar ya guys. Ini kemungkinan gearboxnya juga kena nih. Karena ini di sini selangnya pecah nih. Pecah tapi nggak dibenerin ya guys. Jadi bisa jadi ke sini masuk air dan merusak gearboxnya ini. Tuh suaranya agak kasar. Kalau misalkan kita anggap sama gearbox, anggaplah 1.700.000 berarti udah tuh. Ini bagian CVT nggak ada yang pecah, tapi ini baret-baret kayak gini ya. Ini masuknya nanti ke pengecatan berarti kalau soal kayak gini. Standar 2 ada lengkap, standar tengahnya, standar 1, switch standar ada semua. Nah jadi udah terlihat ya guys, di bagian eksterior aja udah sekitar 1.700.000-an ya. Kalau misalkan pakai yang original. Tapi kalau kita kalkulasikan dengan harga pembelian di 3 jutaan masih bisa profit sih ya. Karena kalau ngejual 7 ini masih bisalah, gampang. Karena kondisinya di sini pajak hidup, plat juga panjang. Nah jadi untuk bagian eksterior itu aja ya. Kita hitung dengan pengecatan di sini mungkin modalnya habis 300 ribuan kalau pakai cat Pio ya. Jangan dulu dihitung tenaganya guys, karena ini bakal saya kerjain sendiri. Sekarang kita cek juga ke bagian aki. Karena ini kan indikator di speedometernya benar-benar mati total ya. Jadi kita cek bagian akinya. Ini saya tangan satu guys, agak susah jadinya. Kita cek masih ada nggak voltasenya. Nah bisa kalian lihat sendiri ya. Udah jelas berarti aki, nambah aki 250. Jadi udah hampir 2 jutaan ya, 1.950.000. Oke. Nah, untuk bagian eksterior berarti segitu aja ya. Oh, ini sarung jok nih. Sarung jok ini biasanya kisaran antara 50 sampai 70 yang biasa ya. Kalau yang ori kita gak usah pakai yang ori lah kalau sarung jok nih. Anggap 2 juta berarti nih untuk eksterior aja. Dan saya belum tahu ini motor mati kenapa ya. Kalau misalkan dikelistrikan bisa jadi dari CDI, kiprok, karena akinya mati ya. Kemungkinan di kiprok dan spool. Kalau misalkan nggak ada pengapian. Kalau misalkan pengapian ada berarti kita di mesin. Anggap kita anggaran semuanya untuk menghidupkan motor ini 1 juta lah. Berarti 3 juta. 3 jutaan sama 3 juta. 6 juta ya. So, oke lah, masih bisa profit. Nah jadi kesimpulannya guys, membeli motor itu murah dan mahalnya tergantung dari kondisi motornya itu sendiri. Dan ini tadi saya hitung pakai yang original, hampir original semua. Modalnya sekitar 3 juta. Ditambah modal pembelian 3 jutaan. Berarti sekitar 6 juta ya, masih bisa profit lah. Kalau kita pakai yang original ya. Kalau misalkan kita mau pakai yang merek-merek lain ya, lokalan lah istilahnya. Itu mungkin bisa setengahnya dari itu. Atau anggap 2 juta semua lah. Kelebihannya di motor ini kita nggak usah mikirin surat-surat lagi ya, pajaknya masih hidup, tinggal kita lanjutin bayar aja. Jadi sebetulnya kendaraan itu nggak ada pasarannya ya kalau menurut saya ya, tergantung kondisinya.
Kalau misalkan tahun baru pun kalau kondisinya hancur ya gimana, tetap murah. Sedangkan ini tahun lama tapi kondisinya masih seperti ini. Dan mungkin di daerah kalian juga sama ya, untuk motor Beat Karbo ini nggak ada pasarannya, tergantung kondisi. Makin antik makin mahal. Dan sekarang ini udah banyak kan grup jual beli ini di Facebook kayak gitu, nawar-nawar di Facebook. Mending jangan kayak gitu guys, kalian cek dulu kondisi motornya seperti apa. Karena kan takutnya ya, itulah yang sering jadi permasalahan di grup. Biasanya kesalahan ada dari pihak keduanya. Yang pertama, mungkin pembeli tidak tahu apa-apa. Jadi dia asal tebak aja, tebak ini, segini berani. Kayak gitu, kayak misalkan contohnya ini. Ini kalau misalkan di atas 4, saya nggak akan berani guys. Karena udah kelihatan kan, kalau misalkan 4 ditambah 3 berarti udah jelas, udah 7. Kita nggak bakalan dapat untung. Karena yang dicari apa? Yang dicari pasti untung guys, saya nggak munafik. Kecuali mungkin buat pemakai. Kalau pemakai ini di 4 jutaan, sanggup lah. Nantinya udah jadi rasa motor baru ya guys. Apalagi pakai spare part yang ori semua. Udah jelas lah, misalkan juga bongkar mesin semua. Mungkin 2 tahun 3 tahun itu nggak bakalan bongkar-bongkar mesin. Paling juga yang biasa-biasa ya, kayak kampas rem, laher, itu kan wajar ya. Motor baru pun sekarang baru 3 bulan ya seperti itu. Kadang juga shocknya bocor, ya udahlah. Berarti kalau misalkan pemakai ini berani di angka 4 jutaan. Kalau saya berani di angka 3 jutaan karena buat dijual lagi. Ya pembelajarannya itulah, kalau misalkan mau jual beli, terutama pembeli. Karena pembeli suka menyalahkan penjual guys. Ya mungkin bisa aja ya, namanya penjual. Yang gak jujur itu menurut saya gini, kalau misalkan ditanya, jawabnya gak sesuai sama kondisi, nah itu baru gak jujur. Tapi kalau misalkan orang yang gak nanya, terus penjual gak ngomong apa-apa, ngeliatin motornya, nih motornya seperti ini, ya itu kan menurut saya nggak jadi kesalahan penjual guys, si pembeli yang harus teliti. Oke guys, jadi cukup segitu aja ya guys informasinya. Ini di video selanjutnya bakal saya garap dan saya perlihatkan juga ya semuanya, biar kalian juga tahu ini matinya penyebabnya apa. Jadi gak penasaran ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Jika pertanyaan lebih berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Informasi jadi ini saya nggak tahu nih di-upload di channel yang mana dulu. Channel saya ada 2 ya. Nanti kalian lihat di deskripsi aja. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.